Eh, Itu tuh nanti kamu yang pegang aja tuh. Masa aku suruh bawa pulang lagi udah bawa dari Jakarta. Udah dikirimin itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada hari ini, Jumat, tanggal 3 Desember 2025, sidang perkara nomor 15 garis miring G garis miring 2025 garis miring PTUN Gorontalo akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Ya, tetap semuanya berdiri ya. Oke. Oke, akhirnya kasih tanda dulu kalau sudah diizinkan. Misal jangan megang ini, tapi kasih ya. Terus langsung pada PP-nya kasih tahu. Hadirin dipersilakan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Oke. Baiklah, kami Majelis Hakim berdasarkan surat penetapan Majelis Hakim nomor 15 garis miring Pen strip HS garis miring 2025 garis miring PTUN Gorontalo tanggal 26 November 2025 oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo menetapkan saya Ivan Iriandi SAMH selaku Hakim Ketua, Dadang Rahmat SAMH selaku Hakim Anggota 1 dan Nur Auludin SAMH selaku Hakim 2. Oke, sebentar. Yang disampaikan itu nggak salah. Tapi sekali lagi, nanti kalau melihat waktu kalian gak cukup, itu nggak usah. Nanti kalau waktu kalian gak cukup, itu cukup saja bahwa sidang perkara PTUN nomor sekian dibuka dan terbuka untuk umum. Langsung begitu, ya. Nah, boleh kalaupun memulai sebelum dibuka tadi, seperti yang saya sampaikan, hakim nanya, apakah para pihak semua sudah hadir? Semisal tergugat siap mengikuti persidangan, siap yang mulia penggugat, siap tergugat, siap, baru dibuka. Nah, nanti meskipun berbagi, hakim ketua bisa nyampe sesudah buka sampai identitas mas yang tadi kan. Nah, jadi saya sudah dibuka. Apakah dari pihak penggugat atau prinsipalnya hadir sendiri atau diwakili kuasanya? Bisa, ya kan? Tanya dulu, sudah kedua, terus kemudian baru dipersilakan kedua pihak untuk ke depan menunjukkan surat kuasa, berita acara sumpah, dan kartu tanda warisan. Nah, ceritanya nanti kan kedua belah pihak ngasih berita kan? Untuk selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan hakim anggota. Ya. Oke, yuk mulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Peradilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara tata usaha negara atas perkara pemberhentian tidak dengan hormat dalam perkara nomor 15 garing G garing 2025 garing PTUN Gorontalo antara Desri Antimoyo, Jalan Makam Nami Wartabone, Desa Bube Baru, Kecamatan Suwana, Kabupaten Bolango, Provinsi Gorontalo yang diwakili oleh Risam dan rekan selaku sebagai penggugat melawan Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo sebagai tergugat pada hari ini di sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang Mega di mana, Bu? Kepada para pihak, apakah sudah siap? Siap, Yang Mulia. Baik, dari pihak penggugat, apakah saudara penggugat hadir atau diwakili? Diwakilkan Yang Mulia. Baik, saudara berkedudukan sebagai apa dalam persidangan ini? Kami bertindak sebagai kuasa hukum penggugat bernama Desri Antimoyo. Baik, silakan kuasa hukum penggugat mohon maju ke meja majelis untuk menyerahkan surat kuasa, surat izin beracara, dan berita acara sumpah kepada kami. Tunggu sebentar, tadi udah ditanya belum? Penggugatnya. Enggak gini. Harus Maksudnya, nggak apa-apa. Maksudnya kan nih ditanya, apakah pihak penggugat
hadir sendiri atau diwakili kuasa? Kan dia bilang kami diwakili kuasa. Tanya dulu dia, bagaimana dengan tergugat? Nah nanti maksud saya majunya bareng-bareng. Oke, yuk ulang lagi yuk. Dari awal lagi. Gak apa-apa, emang harus begini. Ntar lama-lama hafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Peradilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara tata usaha negara atas perkara pemberhentian tidak dengan hormat dalam perkara nomor 15 garing G garis miring 2025 garis miring PTWN Gorontalo antara Desrianti Ngoyo yang diwakili oleh Nur Hisam SHMH dan rekan sebagai penggugat melawan Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo sebagai tergugat. Pada hari ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah para pihak sudah siap? Siap yang mulia. Baik. Apakah saudara penggugat hadir atau diwakili? Diwakilkan yang mulia. Baik, saudara berkedudukan sebagai apa dalam persidangan ini? Kami bertindak sebagai kuasa hukum penggugat yang bernama Desrianti Ngoyo. Baik, kepada para pihak tergugat, Oh, iya. apakah saudara tergugat hadir atau diwakili? Diwakilkan yang mulia Baik, saudara berkedudukan sebagai apa dalam persidangan ini? sebagai kuasa hukum tergugat yang mulia. Baik, silakan para kuasa hukum dari penggugat dan tergugat mohon maju ke meja majelis untuk menyerahkan surat kuasa, surat izin beracara, dan berita acara sumpah kepada kami. Baik yang mulia. Nah ceritanya nih, kalian kan sama dia emang begitu. Kalian namanya nggak? Ini nih nanti kalian lama-lama, oh iya nanti bener deh. Begitu kalian masuk dunia nyata, oh iya ternyata persis banget, gitu kan? Ini nih kan kalian bawa nih dua pihak tukeran, biasanya sudah dilihat hakim akan dikasih tukar. Kenapa? Untuk memastikan, oh benar, ini memastikan keabsahan begitu sebaliknya, gitu. Oke, seru kan? Beneran main drama kan? Baik, kepada hakim anggota 1 silakan dicek, boleh? Ya, bisa. Baik. Nah, cuman hakim sekali anggota lagi Mas, karena waktunya terbatas, semua yang kalian lakukan hari ini boleh. Baik. Oke? Saya bolehkan improv apapun, tapi nanti berbalik pada saat kalian UTS atau UAS, perhatikan waktu. Ya. Tapi apapun kalau hari ini, saya mau begini kok nggak apa-apa. Nanti kalian sortir sendiri mana yang perlu, mana yang enggak. Oke? Hakim anggota 2 silakan dicek. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Duduk, nih megang harus itu terus. Selantang aja Bu. Oh iya, itu emang diserahkan. Gini. Yang di dia kan sudah punya asli. Kalian harus bawa ini kan udah punya kopi yang di stempel apa tuh di PTSP. Nah, kalian itu harus bawa aslinya. Ya asli bawa pulang dong. Asli berita acara sumpah BAS sama KTA tuh harus asli kan. Jadi sebenarnya ngasih unjuk tuh itu gitu. Iya, kan bisa aja loh, misal expired. Oh bisa. Di dunia nyata sering kejadian, sering. Maka kalian kalau semisal kan saya nggak tahu nih kalian mau semisal jadi praktisi beneran, itu tuh kalian perhatiin masa berlakunya. Itu banyak yang kelewat, itu pasti out gitu. Gitu loh. Itu penting. Kalian eksepsi bisa tumbang. Gitu. Nggak apa-apa. Wes sekarang wes. Ya lanjut. Terus. Ayo lanjutin. Baik, selanjutnya kepada kuasa hukum penggugat, apakah sudah siap dengan surat gugatan? Nggak, kan tadi mau nggak salah, saya cuma mau mengingatkan, kan mau berbagi kan, maksudnya ini kan momen nih, hakim ketua sudah meriksa,
biar ada kerjaannya dia, ya kan? Untuk selanjutnya akan diperiksa hakim anggota 1. Misal kalian menamainya apa? Apakah hakim anggota 1 atau langsung hakim sebut nama, nggak apa-apa. Artinya semisal biar dia ada kerjaannya. Oh, dia langsung buka untuk itu gitu. Iya, semisal ini untuk selanjutnya pemeriksaan akan dilanjutkan hakim anggota 1. Misal. Langsung pembaca juga. Iya, terus dia langsung nanya itu tadi, apakah sudah siap dengan gugatan? Ya intinya drama selanjutnya. Nah, kalau semisal sudah nih siap gitu kan, ini kan udah jawab, gitu kan? Kemudian kan nanti harus balik ke dia nih. Nah, nanti begitu sudah selesai pembacaan, akan dilanjutkan kembali. Nah, kan dia harus dinas nih. Selanjutnya kepada hakim anggota 2. Nah, itu nanti kalau udah mau selesai kan, kapan minta waktunya segala macam. Maksud saya ini kita benar-benar berbagi biar kalian nggak bingung dari awal berbaginya di mana. Oke? Ya lanjut ya. Silakan dilanjutkan oleh hakim anggota 1. Tulisannya begitu. Itu udah sesuai aksen sih. Baik, selanjutnya kepada kuasa hukum penggugat, apakah sudah siap dengan surat gugatan? Sudah yang mulia. Baik, apakah tergugat telah menerima salinannya? Sudah ya mulia. Baik, dikarenakan hakim dan tergugat telah menerima salinannya, maka kami harap penggugat membacakan poin-poinnya saja. Kepada kuasa hukum tergugat dimohon untuk baik, dikarenakan hakim dan tergugat telah menerima salinannya, kepada kuasa hukum penggugat akan membacakan seluruhnya atau sebagian dianggap seluruhnya. Benar Neng, jangan hakimnya yang memutuskan. Dipersilakan apakah sudah siap dengan gugatan gitu kan? Udah, kemudian silakan biar dia sendiri yang ngomong nanti apakah dia mau membacakan sebagian atau seluruhnya, apakah mau bergantian, apakah mau berdiri atau enggak gitu ya. Ya, nanya ya, nggak usah nanya. Enggak, cuman dia langsung dipersilakan aja, dipersilakan untuk membacakan gugatan. Biar dia ada banyak kerjaannya. Ya lanjut. Baik, dikarenakan hakim dan tergugat telah menerima salinannya, maka kami harap penggugat membacakan poin-poinnya saja. Pada kuasa hukum tergugat dimohon untuk Cantik, jangan langsung dikat membacakan poin-poinnya. Jangan. Jadi kan waktunya membacakan gugatan. Jadi langsung bilang aja, apakah sudah siap dengan gugatannya? Sudah, gitu kan. Silakan dibacakan. Nah, dia yang akan membatasi. Hakim tuh dari awal tidak boleh ikut secara teknis terlibat, enggak. Tapi kalau para pihak, baik penggugat ataupun tergugat kayak tadi kan yang saya bilang, akan dibacakan sebagian, dianggap dibacakan seluruhnya, akan kami bacakan bergantian atau berdiri, itu pilihan. Dan itu request ke hakim. Dari hakim nanti nanya lagi. Nah, anggota boleh tuh, tapi dialihkan dulu kalau mau. Jadi ini kan dia mau baca nih, gitu. Nih udah nanya nih. Nah, kalau udah dialihkan maka dia akan bertugas nanya, apakah tergugat keberatan? Ya, dari pertanyaan lagi nih, pertanyaan yang dipersilakan membacakan gugatan. Dari setelah itu, ini baca. Kan dia akan menjawab dulu nih model, dia akan menjawabnya seperti apa yang tadi yang dia mau. Oke, yuk lanjut.
bareng nggak apa-apa kok, asik aja kok. Silakan dibacakan. Malah kompak ya kan? Baik yang mulia, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang kami hormati, izinkan kami membacakan sebagian dianggap dibacakan seluruhnya dan kami akan membacakan secara bergantian. Bahwa Tunggu sebentar cantik, nggak boleh langsung, tanyakan dulu karena belum tentu dia terima. Maka begitu kami akan membacakan sebagian dianggap dibacakan seluruhnya dan kami akan membacakan secara bergantian, itu bertanya konteksnya kepada hakim. Hakimnya maka merespon karena itu kan request nih. Nah, maka dia harus nanyakan ke pihak lain. Kemudian hakim akan nanyakan. Yuk. Kita ulang lagi dari sini. Baik, selanjutnya kepada kuasa hukum penggugat. Apakah sudah siap dengan surat gugatan? siap yang mulia. Silakan, Bacakan. langsung itu aja. Baik yang mulia, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang kami hormati, izinkan kami membacakan sebagian dianggap dibacakan seluruhnya dan kami akan membacakan secara bergantian. Apakah pihak tergugat keberatan? Tidak. Silakan. Terima kasih. Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah keputusan. Cantik, jangan langsung bawa, baca dulu gugatan. Oh, oke. Gugatan nomor sekian. Atau kalau belum ada, ya gugatan aja. Oke. Nah, terus baru. Oke. Baik, Bu. Gugatan SK nomor Cap garis miring 169 garis miring 8 garis miring 2025 tentang pemberhentian tidak dengan hormat. Bahwa keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yaitu surat keputusan tata usaha negara yang menjadi objek gugatan adalah surat keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Daerah Gorontalo nomor Cap garis miring 169 garis miring 8 garis miring 2025 tertanggal 27 Agustus 2025 tentang pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas Polri atas nama Brigpol Desrianti Ngoyo. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, objek tersebut merupakan keputusan tata usaha negara karena bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi penggugat. Selanjutnya, merujuk pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sengketa ini termasuk sengketa tata usaha negara karena timbul akibat dikeluarkannya keputusan oleh pejabat tata usaha negara. Bahwa kewenangan pengadilan tata usaha negara untuk memeriksa perkara ini ditegaskan dalam pasal 47 dan pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Bahwa sebelum mengajukan gugatan, penggugat telah menempuh upaya administratif sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 Perma Nomor 6 Tahun 2018 dengan mengajukan keberatan administratif pada tanggal 10 Oktober 2025. Bahwa berdasarkan pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, penggugat berhak mengajukan keberatan atas keputusan yang merugikan. Namun, keberatan tersebut tidak ditindaklanjuti dalam jangka waktu yang ditentukan. Sehingga berdasarkan pasal 77 ayat 4 dan ayat 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, keberatan tersebut secara hukum dianggap dikabulkan. Bahwa gugatan ini juga diajukan dalam tenggang waktu yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Junto pasal 5 Perma Nomor 6 Tahun 2018, yaitu masih dalam batas 90 hari sejak diterimanya keputusan. Dengan demikian, perkara akuo telah memenuhi syarat formil dan menjadi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk diperiksa dan diadili. Bahwa terhadap objek sengketa akuo, penggugat berpendapat bahwa keputusan tersebut cacat hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa sesuai dengan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Junto
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Junto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, penggugat berhak mengajukan gugatan atas keputusan yang merugikan kepentingannya. Lebih lanjut, berdasarkan pasal 53 ayat 2, alasan gugatan ini adalah karena keputusan akuo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik. Bahwa dari aspek prosedural, proses pemeriksaan dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri tidak mencerminkan prinsip due process of law, di mana alat bukti tidak diuji secara layak dan fakta yang meringankan tidak dipertimbangkan. Berikutnya izin dilanjutkan oleh rekan kami yang mulia. Terima kasih. Yang mulia Majelis Hakim, bahwa bahkan dalam putusan banding terdapat perbedaan pendapat atau dissenting opinion yang menunjukkan adanya keraguan serius terhadap dasar penjatuhan sanksi. Bahwa dari aspek substansi, penggugat selama kurang lebih 11 tahun berdinas tidak pernah melakukan pelanggaran, sehingga sanksi pemberhentian tidak dengan hormat merupakan tindakan yang tidak proporsional. Bahwa penggugat juga telah menempuh seluruh upaya hukum internal termasuk banding dan peninjauan kembali berdasarkan peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022. Namun, hasil peninjauan kembali tidak pernah disampaikan kepada penggugat. Dengan demikian, keputusan akuo nyata-nyata bertentangan dengan hukum serta melanggar asas kepastian hukum, asas kecermatan, dan asas keadilan. Bahwa akibat diterbitkannya keputusan akuo, penggugat telah mengalami kerugian yang nyata dan langsung. Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, kerugian tersebut menjadi dasar bagi penggugat untuk mengajukan gugatan. Kerugian tersebut meliputi hilangnya karir, penghasilan, serta tercemarnya nama baik dan martabat penggugat. Bahwa keputusan tersebut tidak hanya berdampak administratif, tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi penggugat, serta secara menyeluruh. Oleh karena itu, demi tegaknya hukum dan keadilan, kami mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal atau tidak sah keputusan tata usaha negara akuo, mewajibkan tergugat mencabut keputusan tersebut, mewajibkan tergugat merehabilitasi kedudukan penggugat seperti semula, serta menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian penjelasan hukum ini kami sampaikan. Terima kasih Yang Mulia. Saya kembalikan ke Hakim Ketua. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hakim Nomor 2. Terima kasih kepada penggugat. Selanjutnya pada kuasa hukum tergugat, apakah ada tanggapan dari gugatan tersebut? Ada Yang Mulia, kami akan memberikan jawaban atas gugatan tersebut Yang Mulia. Apakah sudah siap? Belum Yang Mulia, kami akan membutuhkan waktu 7 hari untuk mempersiapkannya. Baik, bagaimana kepada kuasa hukum penggugat? Tergugat meminta waktu 7 hari, apakah keberatan? Tidak Yang Mulia. Baik, kepada majelis kuasa hukum tergugat, dengan ini kami akan memberikan waktu 7 hari dari sekarang untuk menyiapkan eksepsi kepada Sebentar. Jangan langsung menyebut eksepsi, karena hakim tidak tahu kan apakah tergugat itu akan melakukan eksepsi atau tidak. Maka yang paling tepat adalah agenda selanjutnya adalah jawaban tergugat. Bahwa nanti ternyata ada eksepsi itu lain. Karena eksepsi itu tidak harus. Eksepsi itu hak ya. Artinya hak itu boleh dipakai atau boleh enggak. Meskipun di cerita kalian ini ada eksepsi ya. Ya tapi kan hakimnya belum tahu, ya kan? Oke. Jadi diulang untuk memberikan jawaban. Oke, ya. Terima kasih kepada penggugat. Selanjutnya pada kuasa hukum tergugat, apakah ada tanggapan dari gugatan tersebut? Ada Yang Mulia, kami akan memberikan jawaban atas gugatan tersebut Yang Mulia. Apakah sudah siap? Belum Yang Mulia, kami membutuhkan waktu 7 hari untuk mempersiapkannya. Baik, bagaimana kepada kuasa hukum penggugat? Tergugat minta waktu 7 hari, apakah keberatan? Tidak Yang Mulia. Baik, tergugat dengan ini kami memberikan waktu 7 hari dari sekarang untuk menyiapkan jawaban kepada panitia. 7 hari dari sekarang hari apa dan tanggal berapa? Hari Rabu, tanggal 10 Desember 2025. Apakah ada jadwal persidangan lain pada hari itu? Nah, nggak usah, tidak relevan. Udah cut sampai yang tanggal tadi, langsung lanjut aja. Paham maksud saya? Jadi, Langsung jawab aja. enggak, maksud saya kan tadi kamu nanyain apakah ada persidangan lain. Itu tidak relevan dengan perkara kita gitu.
Jadi kan sesudah nanya persidangannya kapan tuh, dari sekarang kapan? Kan tanggal 10 misalnya 10 apalah, oke? Kan dari sekian maksudnya itu di-cut aja. Pertanyaan apakah ada persidangan lain nggak relevan, itu di-cut saja. Nah, jadi kalau memang tinggal nutup maka saya kembalikan yang mulia, atau saya kembalikan pada hakim nutup. Jadi karena dia harus yang nutup lagi kan, oke? Ya. Kepada Panita 7 hari dari sekarang hari apa dan tanggal berapa? Hari Rabu, tanggal 10 Desember 2025 yang mulia. Baik, saya kembalikan kepada hakim ketua. Baik, untuk persidangan selanjutnya akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 10 Desember 2025. Dengan demikian, sidang selesai dan akan dilanjutkan pada hari Rabu, tanggal 10 Desember 2025 kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat pengadilan karena ini merupakan panggilan bersifat resmi. Selanjutnya, sidang pada hari ini dinyatakan cukup dan ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Kamu nanti berdiri dulu ya, Neng, baru. Oke. Oke. Oke, kasih tepuk tangan dulu deh. Apes. Yuk. Sekilas Kan Bapak Abdul Hakim. ternyata enggak juga ya. Enggak, ternyata